Ya kami harus ada penghasilan sambilan ya, supaya dapur tetap mengebul terus, dan juga kebutuhan anak-anak juga makin besar untuk sekolah dan sebagainya. Maka kami berpikir usaha kuliner apa ya, mungkin kalau perlu ya, kalau sampai saya meninggal di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua pemirsa Jateng Post TV. Berjumpa lagi dengan saya Bejan Zaidan dari channel YouTube Jateng Post TV, yaitu channel YouTube miliknya Koran Jateng Post yang ada di Semarang. Pemirsa, kali ini saya sedang berada di tengah lapangan, namanya lapangan Stadion Diponegoro Semarang. Kenapa sesi podcast kita kali ini di tengah lapangan? Karena kita saat ini sedang mau mewawancarai seorang mantan pelatih sepak bola PSIS Semarang yang sangat legendaris pada era-era 80-an. Beliau adalah Bapak Sartono Anwar. Selamat siang Pak Sartono Anwar. Selamat siang Mas Bejan. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kenapa kita di tengah lapangan? Karena sumber kita kali ini adalah mantan pelatih sepak bola, yaitu Bapak Sartono Anwar, yang pada era 80-an beliau sangat terkenal, seorang pelatih legendaris yang sangat disegani waktu itu karena beliau sukses membesut PSIS ya, Persatuan Sepak Bola Indonesia Semarang. Waktu itu tahun 87 pernah mengantarkan PSIS menjadi juara perserikatan ya Pak ya. Kompetisi juara perserikatan adalah satu sukses PSIS yang luar biasa yang dibanggakan sampai hari ini. Waktu itu mengalahkan Persebaya tahun 87 ya Pak ya. Betul, 87. Nah, 87 berarti tahun 2001 ini adalah sudah sekitar 30 tahun ya dari beliau melatih sampai kemudian tahun 2001 ini adalah 30 tahun berlalu. Beliau seorang yang sangat hebat, sangat disegani oleh masyarakat publik sepak bola karena melatih PSIS dengan sukses. Tapi saat ini Pak Sartono sudah usia 75 tahun ya Pak di Semarang ini, dan beliau menghabiskan masa tuanya saat ini tidak lagi melatih bola di tengah lapangan dalam arti di sepak bola yang profesional. Sekarang beliau mengisi hari tuanya dengan jualan bakso, para pemirsa ya. Jadi ini luar biasa, di akhir usianya, di usia senjanya beliau tidak berdiam diri ya. Kalau dulu berjuang di tengah lapangan hijau, sekarang berjuang di luar lapangan dengan jualan bakso. Nah ini satu profesi kuliner yang menurut publik sepak bola sebetulnya di luar sepak bola. Nah Pak Sartono, kami ingin tahu banyak Pak. Dulu sebegitu penjenengan menjadi orang yang sangat terkenal, kemudian tahun 2001 ini kok memutuskan jualan bakso Pak Sartono. Gimana ceritanya ini kok bisa jualan bakso Pak? Jadi kami merasakan bahwa umur bertambah terus, dan untuk melatih profesional saya kira juga sudah nggak ada tempat ya karena usia. Tapi kami masih melatih usia muda dan juga sepak bola putri. Sekarang ini? Semarang, saat ini. Sekarang ini. SSB Pak berarti? Ya. Sekolah sepak bola anak-anak ya? Sekolah sepak bola itu kan usia dini. Oke. Nah, kami melatih di atasnya itu usia muda. Masih melatih ya? Masih melatih. Oh, untuk hari SSB. ini kami libur. Kebetulan libur. Oh. Kalau kemarin mungkin kami sibuk karena kemarin sore latihan. Sudah melatih lagi nih? Sudah. Masa pandemi sudah latihan lagi? Sudah latihan. Oke, berarti meskipun usia senja sekarang masih melatih ya, tapi untuk SSB Pak Sartono ya. Tetapi yang paling menarik untuk Pak Sartono ini lalu jualan bakso nih Pak. Kenapa Pak kok jualan bakso Pak sekarang? Ya, kami harus ada penghasilan sambilan ya, supaya dapur tetap mengebul terus. Dan juga kebutuhan anak-anak juga makin besar untuk sekolah dan sebagainya. Maka kami berpikir usaha kuliner apa ya kira-kira yang tidak sulit, tidak begitu capek. Tapi ternyata juga usaha kuliner itu sangat melelahkan. Sangat melelahkan karena sehari ya dari jam 10 sampai jam 6, jam 5 sore. Kalau sepak bola kan hanya 2 jam melatih ya. Dan melatih ya. Memberi instruksi aja ya. Bisa teriak-teriak terus ya. Iya. Memang hobinya dari dulu teriak-teriak terus. Iya. Lalu gimana Pak usaha baksonya ini kan kalau baksonya di Stadion Diponegoro ini ya, di kompleks Stadion Diponegoro. Pemirsa, kalau Anda
mau mencicipi baksonya Pak Sartono Anwar, mantan pelatih sepak bola PSIS, Anda datang saja kalau di Semarang di Komplek Stadion Diponegoro Semarang ya, di Jalan Kimangun Sarkoro Semarang. Di situ ada bakso namanya bakso Barokah. Bakso Malang Barokah ya Pak ya. Di situ beliau Pak Sartono Anwar sekarang bersama istri membuka usaha kuliner bakso. Silahkan mampir ya Pak Sartono ya. Terima kasih. Buka jam berapa sampai jam berapa Pak? Sekitar jam 10. Jam 10 pagi ya, sampai 10, kalau terlambat ya pukul 11 lah. Sampai jam berapa? Jam 5, sekitar 5, 6. Oke. Setelah jadi maghrib selesai kita pulang. Pak Sartono tadi matur masih ada anak-anak ya usia. Pak Sartono masih punya anak-anak yang masih sekolah? Masih ada 2. Ada 2 ya? Ada 2. Sekolah apa Pak? Satunya SMA, satunya SMP. Oh gitu. Jadi karena masih membutuhkan biaya juga ya, sehingga harus buka usaha sampingan selain tetap melatih betul, ya Pak. Usaha. Kenapa kok pilihannya usaha bakso Pak? Ya artinya itu kebutuhan tidak tingkat atas ya, tapi tingkat menengah ke bawah. Kami ingin lebih dekat dengan mereka, bertukar pikiran. Harapan kami kalau habis main bola bisa mampir ke toko, ke kios bakso. Gitu ya. Jadi harapan kami otomatis juga mengharapkan laris lah baksonya. Baksonya ya. Jadi harapannya juga karena di kompleks stadion Diponegoro ini lapangannya masih dipakai untuk bermain ya Pak ya, untuk berlatih setiap hari, setiap sore. Jadi harapannya para pemain atau penonton setelah berlatih sepak bola bisa mampir di kios baksonya Pak Sartono Anwar di kompleks stadion Diponegoro, Bakso Barokah Malang. Pak, rame pas sepi Pak? Nggak tentu ya. Nggak tentu sementara ini banyak sepinya. Banyak sepinya ya. Kadang-kadang bisa ya 15 mangkok ya. Habis sehari. Kadang-kadang bahkan pernah hanya laku 1 mangkok. Sehari ya? Iya. Kadang-kadang 3 mangkok gitu. Wah ya agak miris juga ya bisnis ya Pak ya. Saat ini memang masih kondisinya demikian. Karena kondisi pandemi juga ya Pak. Tidak hanya bakso saja, yang lain juga masih sepi ya Pak ya. Pak ini sejak kapan buka bakso di Stadion Diponegoro ini? 3 bulan. 3 bulan lalu? 3 bulan. Oh masih baru Pak ya? Iya masih baru. Masih baru ya. Kalau pengalaman baksonya udah lama, dulu waktu deket rumahnya Fredo Mas. Oh. Deket rumahnya Fredo itu. Di Semarang juga? Di Semarang ada komplek perumahan Pondok Indah juga. Oh. Tadinya di situ. Di situ pernah buka bakso di situ juga. Terus kami pindah istirahat, tidak jual bakso. Kuliner. Setelah ini pikir-pikir, wah kita mulai lagi lah. Mulai lagi ya. Ada tempat yang ditawarkan di sini oleh teman. Oleh teman. Ya. Sewa atau apa tempatnya Pak? Sewa ya. Berapa Pak sewanya itu? Sewanya sekitar 2,5. 2,5 per bulan ya. Ya termasuk mahal juga ya Pak ya. Ya termasuk mahal juga. Termasuk mahal juga ya, segitu ya per bulanan soalnya ya. Ukuran berapa kali berapa itu Pak? 3,5 6 ya. 3,5 kali 6 ya. 3,5 6. Oke Pak, kok pakai bakso Malang kenapa? Kan bakso Malang Barokah namanya ya? Ya memang bakso terkenalnya Malang ya. Malang yang enak ya. Dan juga dulu kami pernah di Malang cukup lama, jadi sedikit mengerti lah kebutuhan tentang bakso ya, tentang bakso Malang ya. Itu pilihan jualan bakso itu setelah belajar atau apa itu kemarin? Istri paling memungkinkan untuk membuat bakso ya. Pada yang lain. Punya pengalaman ya. Pak Sartono sendiri setiap hari ikut bikin jualan baksonya, proses baksonya itu? Bikin enggak, kalau melayani di melayani kios, di warung, di kios ya. Oke, Pak Sartono. Pak Sartono dulu dikenal sebagai pelatih yang sangat disegani ya oleh para pemain ya, karena penjenengan terbukti mampu mengantarkan kesuksesan PSIS waktu itu ya. Kemudian dikenal juga sebagai dokter sepak bola karena kepiawaiannya mengolah bola ya, mengolah pelatih, mengolah tim menjadi juara waktu itu PSIS Pak. Pak dijuluki sebagai profesor, kenapa waktu itu Pak? Ya mungkin karena lamanya kami berkecimpung di sepak bola ya. Kalau dari pertama sebelum PSIS juara itu dapat dikatakan sampai sekarang sudah 40 tahun. Yang 10 itu waktu kami masih di klub, melatih di klub, lalu masuk ke PSIS, lalu masuk ke Diklat Salatiga, Diklatnya PSSI,
Terus setelah itu baru ke tim-tim profesional. Jadi tidak hanya melatih PSIS ya Pak ya waktu itu? Tidak. Apa saja Pak yang pernah dilatih Pak Sartono waktu itu? Arseto nggak salah ya? Solo ya? Arseto ya di Semarang, di Jawa Tengah itu Arseto, Persis Solonya. Oh ya. Kebumen. Oh. Kemudian ada Kudus, Jarum. Jarum ya. Jarum. Kemudian berkembang ke Jawa Timur ada Asabab Salim Group. Oh pernah juga ya. Kemudian Atomsi Malang dulu ada namanya profesional. Atomsi, PS Atomsi itu artinya yang menanggung rokok dari rokok. Oke. Jadi itu tahun 66-67 itu di sana. Kemudian ke Jawa Barat. Oh pernah Jawa Barat juga. Jawa Barat Persikap. Kemudian Persikabu ya, Persikabu juga pernah, Persikabu. Kemudian jauh ke Samarinda. Wah, Samarinda juga. Dua kali itu. Dua kali. Di sana 2 tahun, kembali istirahat. Lalu setelah setahun kembali ke sana lagi 3 tahun. Oke. Berapa tahun Pak Sartono itu total menjadi pelatih waktu itu? Kita di sekitar 40 tahun. 40 tahun menjadi pelatih itu ya? Iya. Jadi begini, mulai melatih itu tahun 62. 62. Terus setelah 62 kami masuk diterima di Diklat PSSI Salatiga. Oke. Waktu itu pelatihnya Will Kurver. Ya, saya asisten. Nah, setelah itu berkembang, Kurvernya pulang, saya menjadi pelatih di Diklat Salatiga. Jadi ya tahun 65 lah. Dari awalnya ya. Sampai sekarang berarti 40. Sampai sekarang 42. Oh iya, masih tetap menjadi pelatih ya Pak ya, iya. Meskipun di usia tua ini ya. Harus Mas. Harus ya. Tidak boleh berhenti, harus. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Mesti harus. Ya, karena dengan sepak bola itu bagi saya sangat membantu. Kita kesulitan, kita dalam kondisi yang kurang bagus, dengan sepak bola menjadi lebih tenang. Lebih apa ya? Untuk hiburan juga ya Pak ya? Ya termasuk itu, ya termasuk itu. Tekadnya Bapak sampai kapan melatih nih? Sampai ya mungkin kalau perlu ya, kalau sampai saya meninggal di lapangan. Wih, ya gitu ya. Di lapangan. Jiwanya karena jiwa sepak bola ya Pak ya? Ya, memang sudah menjadi apa? Hidup Pak Sartono Anwar ya. Hidup saya selama ini. Sampai tutup usia kalau bisa melatih sepak bola ya. Ya, Luar biasa. Luar biasa. Makanya wajar disebut sebagai dokter sepak bola waktu itu ya Pak ya. Ya, Oke. Teman-teman lah, karena lama jadi dijulukin profesor. Oke. Karena waktunya lama aja. Betul. Tetapi jauh sebelum menjadi pelatih Pak Sartono juga menjadi pemain? Pemain tim apa Pak? S3. Itu klub di sini. Lalu menginjak ke PSIS, lalu menjadi Diklat Salatiga itu pertama pemain dulu. Setelah itu selesai bagi pemain, datang lagi sebagai pelatih. Oh, jadi pemain berapa tahun Pak? Selama menjadi pemain pokoknya pindah-pindah tuh. Pemain ya sekitar 60-an ya, 60-an sampai 75 lah. Oh, berarti 15 tahun ya. 15 tahun. 15 tahun menjadi pemain. Sebagai apa dulu Pak sebagai pemain Pak? Penyerang? Posisi gelandang. Oh, gelandang waktu itu ya. Dan saya dulu juga termasuk pelatih muda. Oh, waktu itu. Yang artinya usia masih muda sudah dijadikan pelatih. Yang menjadikan pelatih itu teman-teman saya. Oh, kenapa? Ya begini pengalamannya, latihan di sini PSIS. Di Stadion Diponegoro nih? Ya, dilatih oleh seorang pelatih, mantan pemain nasional dari teman mana? POP. Sekali waktu dia melatih, kok nggak datang-datang. Nah, kami dengar pelatihnya malah tenis. Kami tunggu di lapangan di sini, kami tunggu di sini. Duduk di situ tunggu sampai lama. Kok dengar-dengar malah pelatihnya tenis. Nah, kami lalu langsung protes ke ketua umum. Ketua umum menerima pelatihnya diganti. Gantinya panjenengan? Bukan dulu yang mengganti itu Pak Herman Patipelohi. Itu direktur utama Pengapon
Pertamina. Pertamina. Ya, Pertamina. Nah kan beliau kan nggak mungkin melatih. Pertama juga ijazah instruktur nggak ada. Yang kedua juga beliau tidak mungkin untuk melatih, maka diserahkan ke saya. Dan pemain-pemain juga setuju. Sepakat, menerima. Ya, menerima. Jadi penjenengan pensiun dari pemain jadi pelatih akhirnya ya. Jadi itu pertama kali jadi pelatih tahun berapa itu Pak? Jadi pelatih tahun pertama kali itu 75-an itu ya. 75-an. 75-an ya, luar biasa. 75. Jadi pelatih muda sebetulnya. Ya, Oke, jadi Pak. Kami diangkat oleh pemain-pemain. Oke. Pemain-pemain juga sebenarnya berat juga karena begitu kehilangan saya jadi gelandang ya. Iya, saya jadi pelatih, saya larang merokok. Nun sewu. Tidak ada permainan yang serba kartu, nggak ada. Nggak ada judi ya. Nggak ada, udah nggak ada. Dulu kan kalau begitu datang di suatu tempat langsung gelar pada ngerokok, pada wah sekarang saya masuk nggak boleh, nggak ada. Dia juga mungkin dalam hati, wah kurang ajar Sartono ini. Diangkat malah kini sekarang yang jadi susah. Nggak boleh ngerokok, nggak boleh macam-macam. Ya. Tapi mereka mau menerima. Saya juga heran itu. Padahal saya waktu berkembang menjadi pelatih itu kata-kata saya kotor, kata-kata saya keras, kasar, tidak ampun ya. Disiplin, tapi mereka mau mendengar. Menerima itu yang, juga ya. Yang sulit itu. Tidak pilih kasih juga ya. Ya, tidak boleh pilih kasih. Oke, dan Pak Sartono kalau nggak salah juga punya penerus ya, putranya yang Nova menjadi pelatih, pernah menjadi pemain dan pelatih ya. Pemain dan pelatih, pernah pemain di Persebaya, Persib Bandung. Pertama kali Arseto ikut saya, profesional ikut saya pertama kali. Dulunya di Persib, di PSIS, ikut saya di Arseto, terus dia di Surabaya, di Bandung. Terus setelah itu berkembang menjadi asisten pelatih dan pelatih di Bayangkara kalau nggak salah waktu itu. Sekarang asisten pelatih tim nasional Indonesia ya. Namanya Nova Arianto. Sampai sekarang nih Pak ya, jadi pelatih ya. Jadi ada generasinya lah ya, jadi pelatih juga. Oke Pak Sartono, berarti waktu itu Pak Masa Jaya ya kembali ke sekitar 30 tahun lalu sebagai pelatih yang sangat terkenal ya waktu itu dan lama ya jadi pelatih. Tentu Pak Sartono waktu itu gajinya tinggi dong Pak. Waktu jadi pelatih berapa gajinya waktu itu Pak? Waduh, lupa ya. Nggak ingat saya. Cuma yang paling bagus itu di Samarinda. Sampai berapa itu Pak? Di Samarinda itu bukan soal jumlahnya ya. Di sana itu kalau kita namanya main bola bisa kalah bisa menang. Main di kandang kalah itu keluarga Pak Haji itu datang. Pak Haji itu mungkin salah satu tokoh sepak bola sana ya? Ya, datang. Tidak hanya menang, kalau kita menang beliau datang, enggak, kalah menang beliau support datang, ya? Support dengan anak-anaknya datang, tetap makan-makan gitu ya. Pak Haji Harbiansah namanya. Di Samarinda ya. Samarinda. Oke. Termasuk di PSIS saya kira kan sebagai tim kebanggaan, tim besar kan juga sebetulnya sebagai pelatih di situ penghasilannya gede juga waktu itu Pak ya. Kalau di Semarangnya enggak. Oh enggak gitu ya, yang lain-lain ya. Tapi istilahnya sebagai profesional pelatih income dari dunia sepak bola waktu itu kan besar Pak. Cukup besar dibanding rata-rata orang lah Pak ya. Artinya sebagai pelatih besar waktu itu ya sudah cukup lah ya untuk pendapatan dan segala macam Pak. Kan sekarang akhirnya jualan bakso nih Pak. Sebagai mantan pelatih besar itu. Sebelum jualan bakso ini waktu Pak Sartono Jaya sampai ke sini ini sudah pernah usaha apa aja Pak? Belum pernah. Kalian punya. Sekarang ini saya di samping bakso, saya melatih, saya buat privat. Privat di mana pemain hadir dia bayar, bayar. Privat toh. Privat di rumah. Di lapangan. Di lapangan. Untuk melatih sepak bola. Gitu. Tetap untuk permain profesional atau anak-anak itu tadi? Anak-anak kecil. Kayaknya dulu pernah punya kayak toko sport gitu. Dulu pernah tapi ya? Kurang berkembang. Gitu. Itu waktu masih melatih ya, masih Jaya ya. Masih melatih ya. Setelah itu enggak ada usaha-usaha apa lagi gitu Pak? Enggak ada ya. Memang basicnya pelatih, jadi murni melatih tidak berdagang ya. Jadi lalu memutuskan sekarang berdagang di usia yang cukup senja 75 tahun itu termasuk dunia baru Pak berarti Pak.
Karena juga tetap melatih, nggak bisa lepas dari nggak lepas, tetap melatih anak-anak sambil wirausaha ya bakso ya. Oke, Pak, harapannya usaha ini gimana Pak? Bakso ini kan baru 3 bulan Pak. Harapannya Pak Hartono ke depan. Kami ya dapat untuk menutup segala kebutuhan keluarga dan juga dapat membantu teman-teman yang lain. Itu harapan kami demikian. Untuk harapan itu kan harus berkembang maju ya. Berkembang maju, berkembang ramai supaya bisa memberikan apa yang menjadi harapan kami keluarga. Dan butuh proses loh Pak. Kalau 3 bulan itu kuliner belum apa-apa loh Pak. Paling nggak 1 tahun itu ukurannya. Jadi 1 tahun tuh harus buka terus setiap hari, produksi terus, laku nggak laku ya Pak ya. Kuat atau enggak itu kondisi. Betul. Kondisi fisiknya. Modalnya yang paling penting juga ya. Modalnya juga, mobilnya juga. Kuat nggak mobilnya itu. Betul. Pak, kalau bikin bakso sehari biayanya berapa Pak untuk produksi itu? Kulaannya habis berapa per hari saat ini? Wah, saya kurang tahu ya. Mungkin ya. Saya nanti bisa tanya. Ya. Kalau hasil ya itu ya mangkoknya ya sekian mangkok ya. Per mangkok berapa? 17 ya. Lalu yang spesial 23. Oh gitu. Yang spesial. Pak, itu isinya baksonya apa aja itu? Satu mangkok itu. Bakso urat, bakso halus, bakso urat, bakso halus, bakso tahu bakso, kemudian pangsit ya. Ada 2, bakso goreng. Isinya 6 ya. Kalau menjadi 23 tambah bakso besar isinya telur. Itu yang spesial ya. Spesial. Ya. Kalau pendapat orang-orang pelanggan yang selama ini beli gimana Pak? Kan ada yang kenal Pak Sartono mantan pelatih itu? Ya selalu anunya enak selalu, masa bilang nggak enak. Tapi kenal Bapak penjenengan Pak Sartono sebagai mantan pelatih, kenal para pelanggan itu? Kenal ya. Ada yang kenal, ada yang belum. Ya. Kalau yang kenal gimana Pak, lihat jenengan jualan bakso gitu? Ya seneng lah di situ. Ya. Pak Sartono tidak malu ya jualan bakso ya? Enggak. Kenapa Pak? Ya ini kan hal yang halal dan wajar ya. Yang penting halalnya dan wajar. Meskipun dulu orang terkenal ya, sekarang jual bakso enggak perlu malu ya Pak ya. Karena banyakkan orang Pak itu kalau dulu sukses kemudian di akhir hayatnya mungkin sudah purna itu malu mau berbuat macam-macam itu malu, masih ingat masa lalunya yang jaya itu Pak. Saya enggak ya Pak Sartono, yang penting halal, yang penting apa namanya. Dan juga karena lebih-lebih kami masih melatih ya. Melatih sepak bola putri. Ya. Dan usia muda. Oke, jadi ya bakso jalan, melatih juga tetap jalan ya Pak. Mungkin saya dapat tambahan ya, mungkin bisa menambah sedikit. Saya akan membuka suatu privat untuk usia dini. Untuk usia dini. Usia dini itu berapa tahun? Antara 6 sampai 12. 6-12. Oke. Saya buka privat untuk usia dini, baik yang dari luar kota maupun dalam kota. Kalau yang dari luar kota kami jadwalkan sudah Jumat, Sabtu, Minggu. Luar kota ya. Kalau yang dalam kota bisa setiap hari? Dalam kota juga sama aja. Oh, Sabtu. Oke. Untuk usia 6 sampai 12. 6 sampai 12. Bayar berapa Pak kalau? Itu namanya grassroots. Oh, untuk grassroots. Pembayaran uang pendaftaran 200. Tiap hadir SPP-nya 25. Oh, bayarnya pendaftaran sama setiap hadir aja? Ya, setiap 25 ya. Di mana Pak nanti berlatihnya itu? Di lapangan Brimob Simongan. Oh, di Simongan, lapangan Brimob. Di situ. Ada lapangan Brimob agak kecil. Tapi lapangannya bagus. Jadi datang di lapangan Pak Sartono melatih ya. Itu kalau mau ngontak gimana caranya? Mau ngontak daftar? Ada nomor HP-nya atau kalau mau daftar gimana caranya? Kalau mau daftar ya mereka kami kasih alamat di sini dan di Roma. Di sini di mana? Di sini di pos ini. Di Stadion Diponegoro di warung bakso itu. Oke. Di Roma. Rumah di mana alamatnya? Roma Jalan Srinindito Raya. Oke, ada nomor teleponnya apa handphonenya Pak? Handphonenya ya biasanya yang kami sering hubungan dengan Pak Asto. Oke, ada nomornya bisa disebut gitu biar orang mau daftar. 085 727 000 951. Oke, nanti langsung dengan Pak Sartono itu ya? Iya, langsung dengan kalau mau daftar dan segala macam ya. Oke, ini memang luar biasa Pak Sartono, memang
tidak akan pernah melupakan sepak bola ya. Di usia tuanya udah sibuk jualan bakso dengan istri, tapi masih juga tetap melatih jalan ya untuk usia dini. Hampir setiap jam 2 kami sudah pergi meninggalkan kios. Pak Sartononya sudah ke lapangan pelatihan lagi ya. Oke, Pak Sartono Anwar, terima kasih sekali. Ini mohon maaf kita wawancara di di tengah lapangan. Ini pukul 1 siang Pak. Ini matahari terik-teriknya ya di tengah lapangan Stadion Diponegoro ini. Kita harus berpanas-panas, tapi nggak apa-apa. Pak Sartono adalah orang yang memang lahir kecil nggak besar di tengah lapangan sebagai pelatih sepak bola. Jadi sekaligus kita olahraga, kemudian memperkuat imun ya Pak ya. Sekali lagi Pak Sartono, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi pencerahan untuk kita semua. Sukses selalu usaha baksonya. Pemirsa, kalau Anda ingin mencicipi baksonya Pak Sartono Anwar, mantan pelatih PSIS sepak bola, Anda datang saja di Kompleks Stadion Diponegoro Semarang, Jalan Ki Mangun Sarkoro ya. Setiap hari bisa datang di situ mencicipi usaha baksonya Pak Sartono, namanya Bakso Malang Barokah. Terima kasih sekali lagi. Pemirsa, saya Bujan Saidan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.